Selamat malam, sudah bersama dengan saya di teras Guru Kampung, Pak Robertus Pulo. Beliau merupakan Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Infokom, dan juga ini sahabat saya nih, senyumnya saja sangat manis dari sana ya, Pak Petrus Robi Tulus ya. Beliau merupakan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi. Untuk masyarakat Flores Timur, dua orang ini memang posisinya strategis dalam peran pengembangan jaringan internet di Kabupaten Flores Timur. Malam hari ini kita bersyukur boleh bincang bersama dengan mereka. Selamat malam Pak Kabid. Selamat malam Pak. Sejak kapan menjabat sebagai kepala bidang ini? Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government sejak 2017 pada saat pemekaran Kominfo yang berdiri sendiri pada tahun 2017. Jadi ini bidang baru ya? Ya, memang ini bidang baru Pak, karena sebelumnya belum ada bidang yang berhubungan langsung dengan pengembangan jaringan. Oh Sehingga iya. pada saat Kominfo itu dibentuk, ada bidang baru yang untuk menangani tentang telekomunikasi jaringan akses internet. Bersama Pak Robi sendiri dalam satu tim kerja itu sejak kapan? Kalau saya dengan Pak Petrus Robi Tulus sebagai Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi sejak Kominfo itu berdiri pada tahun 2017. Dia bagaimana orangnya, baik, tahu kerja atau tidak berkaitan dengan ini pengembangan jaringan ini? Kalau berkaitan dengan pengembangan jaringan dan untuk jabatan sebagai Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, memang orangnya proaktif sekali. Dia punya kreatif tersendiri bagaimana mendapat informasi, terus bagaimana untuk membangun jaringan akses internet untuk di Flores Timur. Dia orangnya gesit. Dia berkomunikasi dengan orang dari pusat, yaitu Kementerian Kominfo Pusat, bagaimana kira-kira membangun Flores Timur terkait dengan pengembangan jaringan. Dan itu memang dianya proaktif. Berarti Bapak senang ya kerja sama dengan Pak Robi ini? Ya, kalau saya, menurut saya bahwa saya memang tidak bisa berdiri sendiri, dan saya juga tidak terlalu paham terkait dengan itu. Dan dengan adanya Pak Robi sebagai Kepala Seksi, saya bersyukur sekali bahwa dia orangnya proaktif, pokoknya orangnya gesit. Dan dia untuk berkomunikasi dengan orang pusat itu memang cukup luar biasa, sehingga lebih banyak bantuan bisa masuk ke Kabupaten Flores Timur. Wah, Pak Robi ini luar biasa ini. Selama ini Pak Robi tidak pernah cerita nih. Pak Robi bisa cerita sedikit dulu bahwa sampai program ini tiba di Flores Timur, lalu perjuangannya seperti apa, komunikasi dengan Pak Bupati, lalu Pak Bupati kemudian membuka jalan seperti apa, bisa diceritakan. Saya beri kesempatan ya. Baik, terima kasih ya. Ini saya bergabung dengan Kominfo sejak 2017 kemarin ya, sejak Kominfo berdiri sendiri ya, bergabung di bidang e-Government, bidang baru juga ya, disesuaikan dengan nomenklatur bidang dari pusat. Ya, saya sebagai Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi. Ya, setelah kami bergabung di Kominfo, terkhusus di bidang e-Government ini, kami melihat apa yang harus kami buat sesuai dengan tupoksi kami. Ya, kami menganalisa bahwa di Flores Timur ini masih banyak kekurangan, terkhusus di bidang e-Government ini, bahwa jaringan telekomunikasi di Flores Timur ini masih sangat terbatas. Banyak sekali desa-desa yang belum terjangkau jaringan. Waktu itu kami melakukan survei di lapangan, masih terdapat 79 desa yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Ya, istilah pusatnya bahwa itu termasuk dalam daerah blank spot, tidak punya jaringan. Di samping itu masih banyak sekali warga masyarakat ini yang sulit sekali untuk mengakses internet, apalagi di desa-desa yang terpencil. Ya, sehingga kami coba untuk bagaimana kami bisa mengatasi masalah ini. Kami bersama Ibu Kadis, kami coba diskusi bersama Pak Bupati,
meneliti apa yang harus kita buat. Kami coba mengusulkan, namun untuk pembangunan infrastruktur jaringan IT itu kita membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Kami coba mengusulkan, namun kemampuan keuangan daerah ini tidak bisa. Kami tidak berhenti di situ. Kami coba mencari jalan lain. Ya, kami coba melihat peluang dari provinsi, dari pusat. Ternyata di pusat itu banyak sekali bantuan untuk pengembangan infrastruktur jaringan untuk ke kabupaten kota. Ya, di situ ada nomenklatur bantuannya, itu bantuan jaringan akses internet, yaitu yang diperuntukkan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, kantor desa kelurahan, untuk 3 nomenklatur ini untuk uraiannya. Sedangkan untuk ini jaringan selulernya ada bantuan untuk pembangunan base transceiver station atau ini BTS, tapi di masyarakat lebih dikenal dengan tower. Ya, kami melihat ini suatu peluang yang harus kami tangkap. Ya, kami coba melakukan pendekatan dengan Pak Bupati. Kami mengajukan permohonan ke pusat. Awalnya itu di 2017 pertengahan itu kami mengusulkan sebanyak 400 lebih untuk akses internet dan 79 BTS sesuai dengan kebutuhan 79 ini desa blank spotnya. Ya, ada 250 sekolah, 232 desa, ada 21 puskesmas yang kami ajukan, ditambah 79 desa blank spotnya. Ini kami melalui surat permohonan Pak Bupati kami teruskan ke pusat. Ya, kami teruskan ke pusat. Melalui diskusi itu Pak Bupati juga melakukan pendekatan secara politik, ya, karena memang harus seperti itu di pusat. Ya, dan kebetulan waktu itu Pak Andreas Hugo Parera ada di dalam komisi yang mengurus tentang telekomunikasi, ya, sehingga kami diperkenalkan oleh Pak Bupati dengan Pak Andreas Hugo Parera melalui sekretarisnya Ibu Abigail. Ya, jadi ada 2 jalur yang kami tempuh waktu itu, yaitu melalui Pak Bupati dengan pendekatan politiknya. Sementara kami di pemerintahan kami mengajukan melalui Kominfo RI kepada Bakti. Bakti ini lembaga independennya ini Kominfo RI yang khusus mengurus pembangunan infrastruktur jaringan IT. Melalui usulan itu di tahun 2018 kita dialokasikan 5 buah BTS, Base Transceiver Stationnya, tower, itu yang sudah terpasang di Desa Lowo Awang waktu itu. Itu Desa Lowo Awang, pertimbangan apa? Kenapa harus 5 tower tadi? Salah satunya Desa Lowo Awang dan lainnya, mungkin bisa disampaikan alasannya. ya, jadi sesuai dengan hasil survei kami di lapangan bahwa Desa Lowo Awang ini merupakan desa blank spot dan ada kreativitasnya masyarakat di sana. Waktu itu mereka mencari atau mencoba untuk menangkap sinyal dengan menggunakan tempurung kelapa. Oh, ya, iya. Dari HP ditaruh dalam tempurung kelapa dan ternyata ya secara analisa teknisnya tidak masuk di akal, tapi itu fakta. Ya, ditaruh dalam tempurung kelapa dan ada sinyal. Sehingga kami coba untuk mengatasi ini, kami letakkan 1 tower di sana. Ya. 4 yang lainnya? 4 lainnya ada 1 kami lepaskan sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa harus ditaruh di daerah-daerah yang terpencil. Ya, jadi kami ini punya prinsip kami mempersempit dari daerah terluar. Ya, mempersempit keterbatasan ini infrastruktur sebaran jaringan ini dari daerah terluar. Jadi salah satunya kami taruh di Pati Sirawalang, Desa Pati Sirawalang, wah, ya, cukup ujungnya Flores. Cukup dikenal yang wilayah terluar ya. Wilayah terluar, dan untuk akses ke sana waktu itu masih ekstrim sekali ya. Kami harus pergi hanya bisa dengan sepeda motor berjam-jam ya, dengan medan yang begitu sulit ya. Dan sekarang sudah terpasang, sudah bisa masyarakat di sana sudah bisa ini menggunakan jaringan seluler. Malahan Januari kemarin sudah di-upgrade semua untuk 5 tower ini ke 4G, dari 2G ke 4G. Ada 1 di Desa Puhu. Desa Puhu ini ada ini sebenarnya kawasan ini desa himpunan beberapa desa yang namanya kawasan Desa Tapo Bali. Ya, waktu itu mereka sudah mengusulkan dari tahun 2015 tapi tidak pernah ada jawaban, dan kami melihat ini harus kami teruskan lagi ya, sehingga 1 ditaruh di Desa Puhu. Terus ada 1-nya harusnya terpasang di Desa Lowo Tanah Oleh di Solor Barat. Ya, Solor ya. Itu cuma kami mengalami kendala waktu itu karena desa yang 1 ini mempunyai karakteristik sendiri di
ini kehutanan, bahwa desa ini berada di dalam kawasan hutan lindung. Iya. Untuk mengurus izin pembangunan tower ini kita membutuhkan waktu. Setelah kami diskusi, kami mencari tahu informasi, kurang lebih 1 tahun baru bisa izin untuk penggunaan kawasan hutan ini keluar, sehingga kami waktu itu terbentur, sehingga kami geser ke ini desa Titehena, Solor Barat, ya, yang pemecahan dengan Kelelu, ya, di sana. Terus ini ada satu lagi yang kami tempatkan di desa Nusa Dipa Di Tanjung Bunga, Riang Kroko. Riang Kroko. Iya, Karena betul. waktu itu memang lagi mau pengembangan juga, kami melihat bahwa ada destinasi wisata di sana, ada Danau Asmaranya. Danau Asmara, ya. Jadi pantai Keutanya, ya, sehingga kami coba melepas satu tower di sana. Dan sekarang aktif bagus, masyarakat sudah banyak menggunakan itu. Ya. Oke, baik Pak Robi. Ini soal material yang dibawa sampai tiba di lokasi itu bagaimana saja itu? Ya, ini perjuangan kami. Ini ya, kami tidak hanya meminta, tetapi kami harus memastikan untuk bisa sampai ke titik dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga material ini sebenarnya, bantuan ini kami tidak terima dalam bentuk uang, tetapi kami terima dalam bentuk material, barang. Teknisinya semua? Semuanya diurus oleh Kominfo RI, oleh pusat. Kami hanya memfasilitasi, kami mempermudah mereka untuk masuk ke Flores Timur, pengurusan izin-izin kami fasilitasi, sehingga mereka bisa bekerja dengan cepat. Ya, terus kami awasi. Jadi pada saat pembangunan kami berkoordinasi dengan penerima site, baik kepala desa, kepala sekolah, untuk wajib, ya, wajib mengawasi kerjanya teknisi sampai betul-betul jaringan itu dites semaksimal mungkin, baru bisa mengizinkan teknisinya keluar dari wilayah pembangunan itu. Oh Ya. iya. Sampai saat ini sudah berapa? Sampai saat ini, sampai terakhir yang nanti hari Rabu besok itu turun lagi 10 unit, itu total semua sudah 53 untuk ini visatnya, untuk bantuan jaringan akses internet. Ini sedangkan untuk BTS-nya ada ini yang milik pemerintah ada 5. Ya, sementara yang di samping itu kan kami juga mengajukan ke pihak swasta untuk pengembangan jaringan ini. Itu ada ke Telkomsel, ada 5 provider besar. Itu ada Telkomsel, ada Daya Mitra, ada ini Protelindo yang lagi mengembangkan untuk XL-nya. Ya, kami mengajukan permohonan-permohonan ini, dan sejak 2017 kemarin banyak sekali tower yang dibangun di Flores Timur. Punya Protelindo saja 11 unit, ya. Seperti itu kami usulkan, kami memberikan menyampaikan pesan dari Pak Bupati bahwa segala urusannya dipermudah di Flores Timur, ya, tidak melangkahi aturan, tetapi dipermudah, dipercepat, ya, sehingga provider ini punya keinginan untuk membangun tower mereka di Flores Timur. Sasarannya di sekolah, desa, atau tempat-tempat umum apa lagi? Ya, untuk ini bantuan jaringan akses internet ini kami tidak bisa keluar dari peruntukan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Bahwa peruntukan itu hanya untuk 3 sarana, itu sarana pendidikan, sarana kesehatan, kantor desa, kelurahan. Namun kami dalam prakteknya di lapangan, kami tidak terbatas atau terpaku pada aturan ini, sehingga kami menganalisa sebaran jaringan ini. Kami memasang misalnya di dalam desa itu pada ini titik ini sekolah, ya, di sekolah, tetapi kami berkoordinasi dengan pihak sekolah, dengan desa untuk aksesnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tinggal pengaturannya bagaimana. Misalnya kalau di sekolah berarti setelah jam sekolah harus bisa dilepas umum, tetapi dengan syarat bahwa desa harus menjamin keamanan sekolah itu. Bisa dibangun lopo, titik kumpulnya untuk masyarakat bisa menggunakan sehingga tidak mengganggu fasilitas sekolah. Atau puskesmas juga sama, kayak gitu. Jadi bantuan ini benar-benar gratis? Gratis, tidak dipungut 1 sen pun. Masyarakat juga menggunakan ini tidak lagi harus mengeluarkan biaya, ya, untuk beli pulsa, ya. Sudah ditetapkan dari pusat itu untuk harus hidup 1 kali 24 jam, dipantau dengan sistem yang ada di pusat, ya, dan wajib untuk tetap hidup. Apabila ada kendala, misalnya jaringannya down atau peralatannya rusak, secepat mungkin untuk bisa berkoordinir dengan kami di Kominfo, atau setiap kali ini kan provider ini menyampaikan nomor call centernya mereka, ya, harus cepat disampaikan untuk langsung diperbaiki, ya, ditangani permasalahannya apa, ya. Biasanya dalam waktu tidak sampai 1 minggu sudah harus bisa teratasi. Oke, baik Pak Robi. Yang paling ditunggu-tunggu ini karena
ada sekolah yang sudah terpasang, ya toh, ada desa yang sudah terpasang, ada puskesmas sudah terpasang. Nah, ada yang lain juga mau minta ini, bisa Pak, ya Pak Kabit, Pak Robi bisa ya buka kartu sedikit ini. Kira-kira syaratnya apa saja nih Pak Robi? Ya. Jadi ini sebenarnya kami tidak merahasiakan karena ini memang bukan barang rahasia, tetapi kami wajib menyampaikan. Jadi setiap orang yang berkoordinasi dengan Kominfo atau menanyakan pasti kami menjelaskan ini bahwa persyaratan untuk permohonan bantuan jaringan internet ini itu dari misalnya dari pihak sekolah atau dari desa atau dari puskesmas mengajukan surat permohonan kepada Bupati Flores Timur, tembusannya bisa ke Kominfo. Ya, dari surat ini kami akan melakukan analisa teknis ya bahwa sebarang ini pada titik yang ini melakukan permohonan ini pas atau tidak. Ya, jangan sampai di dalam misalnya sekolah A dia mengusulkan ternyata di dalam desa sekolah itu ada di desa tersebut sudah ada juga site yang terpasang. Nah, kami biasanya melakukan analisa itu. Terus jangkauan selama ini mungkin untuk jaringan selulernya dia sudah bagus. Ya, kita prioritaskan untuk yang betul-betul ya. Selain itu ada syarat lainnya apa? Ya, ini dari analisa itu kami persyaratannya cuma itu. Cuma itu. Ya, nanti kami mengajukan itu bersama dengan surat permohonan dari Pak Bupati ke Kominfo RI, ke Bakti RI melalui Kominfo RI. Ya. Di situ nanti akan ditentukan dari pusat. Ya. Oh, dari pusat yang akan menentukan. Pusat menentukan, tetapi ada ruang dari Pak Bupati setelah list keluar dari pusat, ada ruang dari Pak Bupati untuk bisa merelokasi dengan surat rekomendasi dari Pak Bupati dengan pertimbangan analisa teknis. Ya. Jadi dan setahu kami dan pengalaman kami selama ini bahwa pertimbangan itu Pak Bupati selalu mengedepankan untuk wilayah-wilayah yang betul-betul terpencil. Ya. Ada satu contoh bagus itu di bulan lalu ada sebenarnya 2 contoh ya. Ada desa Woloklibang Adonar Barat itu viral dengan kepala desanya yang naik ke pohon pada saat ini mau buat laporan secara online. Iya benar. Ya, terus ada juga siswa SDI Lewokoli di Desa Arensina. Yang Metro TV itu ya? Iya. Iya. Jalan 4 kilo apa 4 jam itu naik ke bukit untuk ini. Ya, video-video ini sebenarnya kami viralkan ke pusat. Ya, ke grup-grup Kominfo. Ya, ini kalau video seperti ini lebih menyentuh untuk orang pusat ya, karena memang real seperti itu. Nah, sehingga waktu setelah kami kirimkan itu bulan lalu kami dikucurkan 20 unit untuk bantuan jaringan. Itu baru internet. Ya? Ya, baru. 10-nya sudah terpasang, 10-nya lagi planningnya dalam minggu ini harus terpasang. Harus. Pak Kabit, bagaimana kesannya ini? Artinya bidang yang ditangani dan ini kita bisa katakan cukup berhasil nih. Bagaimana kesannya? Saya mau katakan apa ya? Kalau saya sendiri mau berkatakan bilang berhasil juga, saya rasa kurang pas, mungkin orang lain yang menilai. Oh, oke. Kami menilai diri sendiri mungkin saya rasa tidak wajar juga. Semua juga kami bersama Ibu Kadis dengan semua teman-teman yang ada di Dinas Komunikasi Informatika, kami kerjasama sehingga semua itu bisa berhasil. Oke, Pak Robi mungkin ada pesan terakhir atau berupa harapan berkaitan dengan bagaimana upaya yang memang harus terus dilakukan dalam menekan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau itu supaya jaring internetnya bisa terpasang gitu. Oke. Jadi kami menyampaikan bahwa kita harus sama-sama aktif ini. Ya, tidak hanya kami dari Kominfo yang menjemput bola, tetapi juga dari desa, dari pihak pendidikan bisa juga melempar bola itu kepada kami. Nah, kami siap menyambut ya. Ini dengan surat permohonan tadi kami tunggu, kalau memang membutuhkan tinggal kami teruskan kepada Pak Bupati untuk kita diskusi apakah bisa atau tidak. Ya, seperti itu. Terus bahwa kami ini tidak bekerja sendiri. Kami ada tim di Kominfo dan dalam tim ini tidak ada satupun orang yang di Kominfo yang tidak dilibatkan, baik ASN, baik ini tenaga teknis perkantoran, ya semuanya kami libatkan di dalam tim ini, kami bekerja sama seperti itu. Jadi masih hobi jalan-jalan juga di pelosok ya Pak Robi? Iya, senang untuk
sekali melihat bahwa ini jaringannya ada tidak ya. Oh ternyata desa ini harus dibantu ini ya. Iya. Itu memang hobinya kami. Jadi mungkin harapan juga Pak Robi tetap update juga di media sosial, di Facebook, akun Robi Tulus, itu juga bisa menjadi corong informasi untuk masyarakat. Mungkin demikian ngobrol kita malam ini. Terima kasih banyak, ini informasi yang sangat penting, dan mudah-mudahan masyarakat siapa saja yang mendengar informasi ini dan menghubungi Pak Kabid misalnya, atau menghubungi Pak Robi, harapannya mudah-mudahan bisa dilayani dengan baik, karena tujuan kita sama, yakni bisa menjadikan Flores Timur ini terjangkau jaringan internet, sehingga segala kerja kita yang hari ini secara digital itu bisa terbantu. Selamat malam, terima kasih banyak.